Kalau dijual online kendala yang terberat itu perang harga gitu. Jadi dengan customer yang lain, dengan maksudnya seller yang lain gitu maksudnya. Hai calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SI Indonesia. Nah, podcast kali ini tuh spesial banget karena aku tuh nggak sendirian. Aku ditemenin dari Departemen Accounting dan juga Finance. Selamat sore nih Mbak. Mas Panji, boleh dong dikenalin dulu ke teman-teman di luar sana, barangkali belum ada yang kenal nih. Hai, nama saya Panji, bekerja di bagian accounting di PT SI Indonesia. Halo, saya Nurul. Saya sebagai accounting di SI Pusat. Oke, Mas Panji dan Mbak Nurul ini untuk kesibukan sehari-harinya apa nih? Mbak Nurul dulu nih. Ya. Kalau saya kesibukannya sehari-hari itu bekerja, gitu pulang saya lebih fokus ke penjualan online saya. Saya prepare untuk packing, lalu setelah packing saya kirimkan ke jasa pengiriman. Lalu saya ngecek produk-produk saya untuk promosi-promosi kelanjutannya di toko saya. Udah sih gitu aja. Kalau kesibukan sehari-hari saya, karena sebagai karyawan swasta ya, untuk berarti kan Senin sampai Jumat itu dikerja di kantor. Nah, untuk waktu setelah itu biasanya saya gunakan untuk online karena kebetulan ini ada jualan online juga, ya kan. Jadi habis pulang kerja biasanya tuh bisa nge-packing juga sama kayak Mbak Nurul tadi tuh. Kegiatan seperti itu sih sehari-harinya. Nah, tadi kan Mas Panji sama Mbak Nurul bahas jualan online ya. Kalau untuk jualan online-nya sendiri tuh di apa nih Mbak Nurul sama Mas Panji dulu deh? Oh, kalau saya tuh kebetulan sampai saat ini tuh masih di Shopee ya. Shopee, kemudian Tokopedia. Jadi masih sebatas itu sih, belum ke yang lain gitu. Tapi untuk orderannya lancar ya Mas ya? Online-nya alhamdulillah lancar. Jadi ada naik turunnya nih. Jadi tuh kalau pasar online menurut saya tuh jadi di setiap weekend di minggu keempat sampai minggu kedua itu orderannya lancar tuh, karena kan di masa-masa gajian gitu ya berarti ya. Nah, iya. Terus kemudian kalau misalkan di akhir minggu ketiga itu kan lagi tanggal 2 gitu ya, itu penjualannya menurun gitu tuh. Iya, terus kemudian juga ada pas di sesi-sesi tertentu tuh, misalkan tanggal cantik gitu kan, 1/1, 22 promo pasti itu meningkat gitu. Hanya di itu aja, Tokopedia sama Shopee ya? Shopee sih. Oke, kalau Mbak Nurul di apa aja nih Mbak? Ya, kalau saya juga sama di Shopee, sama di Tokped juga, sama kadang juga pakai offline juga sih buat ke keluarga atau temen kalau lagi meet up gitu, sekalian deh jualan gitu kan. Gitu sih palingan. Tapi kalau untuk produk-produknya sendiri itu ada nggak produk-produknya juga dari SI ini Mbak Nurul? Oh, ada banget. Soalnya kan kita kan dapat promo juga kan, berapa persen dari kantor gitu kan. Ada sebagian terus produk-produk fashion sih kita, terus banyak sih produk-produk SI kita jual juga sih. Oke. Kalau sekarang nih kan banyak nih Mbak Nurul kayak orang-orang jualan online tuh nge-live gitu tiap malam. Kalau untuk Mbak Nurul sendiri ada nggak live-nya atau apa hanya di toko aja gitu kan? Di tokonya kan ya, di aplikasinya itu. Atau ada live-nya juga? Kalau live kemarin baru nyoba sih sekali. Nah itu udah baru dikit sih penontonnya, tapi kayaknya bakal tiap hari harus live kan. Cuman kita bagi waktunya kan belum ada ya. Iya, agak ini ya, karena pulang kerja harus ngebagi waktu untuk live, untuk packing segala macam. Iya, betul banget. Tapi untuk niatan untuk jualan online secara live ada ya Mbak Nurul? Ada sih, soalnya kan banyak banget promo di live tuh. Jadi banyak tuh kayak customer tuh minta tolong dong di live-in dong, di live gitu, karena promonya voucher lebih banyak di live. Nah, kalau untuk Mas Panji sendiri ini udah ada live-nya belum? Kalau di toko saya itu sih kebetulan belum ada ya, karena dari segi kesibukan kan belum sempet gitu. Juga kalau misalkan live kan sekarang kan harus ngomong terus tuh. Kalau live-nya nggak ngomong tuh kadang-kadang di restrict gitu, nggak bisa, nggak boleh live lagi gitu. Bahasanya tuh kayak harus konsisten gitu. Iya, betul. Jadi ini belum siap sih kalau di toko saya gitu. Kalau di tokonya belum siap. Nah, kalau untuk Mas Panji sendiri untuk produknya gimana? Kalau Mbak Nurul kan tadi ngejual produk dari SI juga, kalau Mas Panji sendiri gimana?
Sama juga sih, karena kan di ESA ini kan memiliki banyak produk ya, macam-macam produk. Nah, di situ juga banyak diskonnya gitu loh. Jadi kebetulan dari distributor asli resmi gitu kan kita ngambilnya jadi lebih murah gitu loh. Jadi iya, lebih mudah juga dibandingkan dengan ambil-ambil di yang lain gitu. Kalau untuk Mas Panji sendiri, sekarang kan PTSA Indonesia baru banget nih ngeluarin kapas biskuit. Itu udah ada belum di tokonya Mas Panji? Oh, karena produk baru ini ya, berarti insya Allah kedepannya mungkin akan ada gitu. Ntar di Shopee dan marketplace yang Tokopedia. Oke, harus ada ya Mas Panji, karena ini harus jadi brand viral ya biskuit ini. Kalau dari melihat dari divisinya Mas sama Mbak kan tadi kan di bagian keuangan. Biasanya kan kalau orang keuangan tuh nggak pede gitu kan untuk jualan dan ya itu nggak ada waktu sebenarnya. Tapi kalau Mas sama Mbak Nurul kan sempet gitu kan, itu tipsnya apa sih Mbak Nurul sama Mas Panji? Ya, kayaknya kalau di kita kayaknya nggak ini ya, nggak setuju, nggak ada istilah itu sih. Kalau kita malah ngelihatnya, oh ini cuan nih gitu kan, kesempatan juga karena kan kita nggak perlu nyetok barang nih. Nanti kalau misalnya ada permintaan, ada orderan ini kita langsung turun ke gudang minta orderan gitu kan. Jadi kalau kita sih seneng-seneng aja sih gitu, karena kan kita juga disupport dari kantor juga kan. Juga ya, produk-produk kantor. Nah, Mbak Nurul kan kalau boleh tahu nih Mbak Nurul jualan online udah berapa tahun sih Mbak Nurul? Kayaknya sih udah 4 tahunan deh. Hampir 4 tahun. 4 tahun. Berarti udah lama juga ya. Berarti udah bintangnya udah banyak ya. Udah banyak. Dari bintang 1 juga ada. Sampai bintang 5 ya. Tapi Mbak Nurul ada di TikTok Shop? Ada. Kita Ada baru juga mulai TikTok sih, Shop. baru mulai. Oh, yang tadi cerita untuk live itu di TikTok Shop. Tapi kalau yang utamanya di Shopee. Tokopedia dan lain-lain ada juga. Ada juga. Oh, ada juga nih. Jadi buat teman-teman juga bisa nih belanja di tokonya Mbak Nurul sama Mas Panji. Nanti kita spill ya nama toko-tokonya di bawah ini. Oke, kalau untuk Mas Panji sendiri nih, udah berapa lama Mas Panji? Kalau saya sih udah 7 tahun kalau nggak salah deh. Udah 7 tahun. tahun. Berarti udah pengalaman udah banyak banget dong Mas Panji. Ya alhamdulillah sih gitu sih, naik turun dari penjualan naik, omset turun gitu, rugi untung itu udah dialami semua gitu, udah biasa itu. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang ini nih Mas Panji, kan Mas Panji pernah gak sih ngiklan atau apa gitu untuk memancing customer itu? Oh pernah juga sih, kalau di Shopee ya, terutama di Shopee sih itu, misalkan untuk penjualan online itu, jadi saya untuk meningkat penjualan caranya dengan iklan juga, iklan di Shopee gitu. Bisa ya? Bisa diiklanin gitu di Shopee. Nah kalau diiklanin seperti itu imbasnya itu bagus Mas, enggak? Kalau yang saya rasakan, kalau untuk di Shopee ya untuk saat ini itu menurut saya sih nggak terlalu ya, soalnya kalau saya ngiklan itu cuman banyak yang lihat doang tapi nggak beli gitu. Oh, kayak cuman orang ditaruh di keranjang terus iya, terus totonya budgetnya habis gitu. Jadi kalau menurut saya kalau di Shopee itu kurang target ya, kurang efektif benar. Tapi menurut Mas Panji kendala yang paling terberat tuh apa sih di jualan online? Kalau di jualan online kendala yang terberat itu perang harga. Itu jadi dengan customer yang lain, dengan maksudnya seller yang lain gitu maksudnya. Iya. Gitu. Cuma itu ya permasalahannya. Sama biaya admin kali ya. Iya, mungkin sama biaya admin ya. Dari per aplikasi itu emang beda ya kan ya? Iya, beda. Oke. Marketplace beda. Kalau untuk Mbak Nurul sendiri nih, kan kalau yang orang tahu pasti kalau jualan online itu hanya untungnya saja nih. Kalau untuk kerugiannya kan orang nggak tahu ya. Iya. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu Mbak Nurul? Kalau ngalamin sih pernah. Jadi tuh kayak misalnya waktu itu pernah ngaktifin fitur COD ya gitu. Nah tiba-tiba tuh barangnya tuh balik gitu. Balik tuh kadang kan kita kan sebagai seller di biaya kirimnya kita yang nanggung gitu. Jadi kan bolak-balik ternyata barangnya dibalikin lagi ke kita. Terus biaya adminnya juga kita kena, sama biaya kirimnya kita kena gitu sih. Belum lagi kalau barangnya reject ya Mbak Nurul, bolak-balik ujung-ujungnya kan nggak laku gitu kan ya. Nah, kalau dari Mbak Nurul sendiri nih, buat teman-teman yang mungkin baru join nih mau jualan online di Shopee atau di TikTok Shop, ada nggak sih tips-tips agar kayak tetap bertahan kayak Mbak Nurul sampai 3 tahun, 4 tahun gitu, ada nggak sih? Ya kalau tips-tipsnya sih tetap semangat aja gitu. Kalau misalnya awal-awal pasti yang cekot baru 1, 2, nanti kan lama-lama banyak gitu. Kita bisa coba pakai iklan. Kalau misalnya di Shopee itu ada fitur naikkan produk, kita bisa pakai fitur itu, nanti produk kita di atas lah gitu kan. Terus pokoknya jangan tergiur sama misalnya mau order tapi di luar Shopee, itu jangan mau. Pasti itu penipuan, pasti kayak gitu-gitu kan. Iya betul. Nanti dibilang mau ordernya banyak gitu, tapi kan tahu-tahu nanti nggak transfer atau gimana gitu sih. Pokoknya semangat aja deh gitu.
Iya. Mbak Nurul, kalau untuk awal-awal kan biasanya orang suka ada fake order tuh. Menurut Mbak Nurul itu ngaruh nggak sih ke tokonya sendiri? Ngaruh banget sih ya. Soalnya kalau misalnya kita sendiri aja mau belanja pasti cari yang toko udah ada bintangnya, udah ada penjual pembelinya gitu kan. Pokoknya udah ada reviewnya gitu kan. Jadi awal-awal sih tuh aku fake order sih. Fake order juga, itu untuk memancing ya. Buat mancing ya, betul banget. Kalau dari Mas Panji sendiri nih, gimana? Menurut Mas Panji fake order, pernah nggak sih Mas Panji fake order? Oh, kalau saya fake order sih pernah, tapi bukan untuk meningkatkan penjualan sih gitu ya, cuman untuk pengen ngirimnya lebih murah gitu. Jadi iya, jadi misalkan kalau ngirim barang di luar Shopee gitu kan agak mahal. Nah, kalau ngirim di dalam Shopee itu ada potongan ongkir gitu. Gitu sih gitu. Kalau dari Mas Panji sendiri ada nggak sih tips-tips nih buat teman-teman yang baru join mau jualan online? Oke, jadi kalau dari saya bagi yang pengen jualan online itu yang pertama tuh kalian cari produk-produk atau barang-barang yang bisa menguntungkan. Kemudian barang itu bermanfaat gitu, bermanfaat atau memiliki nilai jual yang tinggi, yaitu bagi konsumen gitu. Habis itu juga kalian juga harus misalkan pertama-tama kalau di Shopee kan kebanyakan tuh harganya kompetitif ya. Dari misalkan yang di sini 1.000, 2.000 gitu. Nah, kalian juga harus memiliki biaya marketing gitu, biaya pemasaran. Jadi biaya pemasaran itu ibaratnya kalian digunakan itu untuk mengepus atau ya mendongkrak penjualan kalian gitu. Gitu sih. Dari Mas Panji sendiri ada nggak sih referensi untuk ngambil barang yang bisa menguntungkan Mas Panji? Oh, nah ini bagi teman-teman nih yang pengen jualan online itu bisa banget tuh bisa menghubungi PT SAI tuh, karena kan di sana tuh barang-barangnya banyak, dari segi kosmetik ada kan, terus skincare juga ada, terus ada makanan juga gitu tuh. Itu pokoknya lengkap lah di situ. Komplit lah ya. Ya, benar. Oke. Terima kasih banyak nih ya untuk Mas Panji, Mbak Nurul Ya, yang udah sama. sharing sore ini tentang jualan online. Jadi buat teman-teman yang mau jualan online nih, mau ngambil barang bisa banget dari distributor KTS Indonesia. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang selalu support. Semoga podcast kita kali ini bisa menambah wawasan, bermanfaat dan juga menginspirasi. Kalau gitu terima kasih ya Mas Panji, sama-sama. Mbak Nurul, terima kasih banyak. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Oke, kalau kayak gitu sampai jumpa lagi di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.